ini ya Pak Bu. Tapi agak kurang enak kalau saya ngadain duluan sebelum dari sekolah. Sekolah kan kemarin hari Rabu kan udah mengadakan tuh pertemuan dengan wali murid secara umum. Makanya setelah itu langsung saya adakan pertemuan dengan khusus untuk kelas 72. Seperti itu. Sebelumnya saya belum pernah memperkenalkan diri secara tatap muka ya. Di sini perkenalkan, nama saya Rian Prasetya. Saya di tahun ini diamanahkan sebagai wali kelas 72. Wali kelas 72, kelas yang anak Bapak Ibu singgahi untuk tahun ini. Gitu. Terus saya ini guru matematika juga. Guru matematika untuk seluruh kelas 7. Lalu juga untuk kelas 9 ada 3 kelas yang saya pegang. Di SMP 22 saya dapat tugas tambahan sebagai staf kurikulum dan juga pembina pramuka. Jadi itu pekerjaan saya di SMP 22. Lumayan banyak juga sih ini. Terus kalau tempat tinggal saya di Samiaji 5. Samiaji 5. Iya, Samiaji 5. Dekat Samiaji 5. Pak Hadi. 200 meter aja dari SMP 22. Jadi alhamdulillah lumayan dekat. Oke. Seperti itu. Jangan. Aduh. Ya. Lalu apa lagi ya? Kenalan sama saya ya. Saya di SMP 22 masih baru, Bu. Pak, saya masuk SMP 22 itu April 2018. Jadi baru setahun lah. Satu tahun setengah lah di SMP 22. Terus alhamdulillah saya udah PNS di SMP 22. Kakak itu tadi nama saya CPNS 2018 langsung dipilihnya ke SMP 22. Kakak itu mah Jadi, tadi nama email mama bukan IG, bodoh. Anissa nanya itu. Iya. Jadi insya Allah sih saya nggak dipindahin di tengah-tengah di tengah-tengah tahun pelajaran gitu. Karena status saya kan udah PNS di sini. Ini absen dulu kali aja sih ya untuk sekarang. Nah di sini nih saya mau sambil absen ya Bapak Ibu ya. Mau saya lihat dulu di sini. Yang paling pertama ada papanya Farel ya. Ya. Saya mau sambil absen, mau sambil dicatat siapa-siapanya. Nanti juga ini untuk Bapak Ibu yang ketinggalan, saya bakalan upload di YouTube mungkin ya videonya, biar bisa di lagi. Di sini dari paling kiri dulu, ini ada Mama Zidan. Assalamualaikum Mama Zidan. Ya. Salam. Oke, saya catat dulu. Terus ada mamanya Zaulam ya. Ya. Oke. Ini Bu Neti, mamanya siapa? Indra. Oh, Indra ya? Iya, Pak. Oke, tantenya Indra ya. Oke. Terus ada Ibu Asia. Iya. Mamanya siapa, Bu? Ibu orang tua dari siapa? Siapa Bu? Kurang kedengeran Bu, maaf. Mamanya Karin. Oh, mamanya Karin. Oke. Kita matiin kompor dulu kan. Lalu ada mamanya Said ya. Ada Saidnya juga ikut di situ. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada papanya Farel. Ini ada mamanya Abizar. Ada dengan atas nama Suindri siapa Pak? Orang tua siapa Pak? Saya siapa Pak? Maaf.
Raihana Nabila Wardani. Oh, Raihana. Papanya Raihana ya. Oke. Ya. Lalu ada Okta. Ini siapanya? Maaf, Okta. Kelihatan hanya langit-langitnya. Oke, ada Okta, ada Mama Davina. Ya. Ada Mama Wisnu. Ya udah. Ya. Lalu ada mamanya Dimas. Ada mamanya Rozan. Ya, ada papanya Diva. Sebentar ya, Bu, lagi dicatat nih. Soalnya buat laporan ke sekolah juga kalau udah melaksanakan seperti ini. Ada mamanya Areta, mamanya Reza. Waalaikumsalam. Ada atas nama Bu Asni. Orang tua siapa, Bu? Alisa. Alisa? Iya. Ya, orang mamanya Alisa, ada mamanya Randi. Oke, ada mamanya Katrin. Ya. Ada atas nama Nika Dwi. Mamanya siapa, Ma? Mamanya Tania. Oh, mamanya Tania. Oke. Ada mamanya Zahra. Ada mamanya Sofyan. Ada mamanya Monica. Dengan Monikanya Iris ya. Ada mamanya Raisa. Nah, masih itu Pak, ini lagi meeting, meeting sekolah, kayak Zoom. Iya. Ada masih batuk tuh, masih sesak katanya tuh. Oh. Batuk, saya juga batuk tuh berapa hari seminggu paling nggak ada. Di sini Adiba sama Anita ya yang belum dinyalain nih videonya. Adiba, Anita. Mama nggak tahu begini. Oh, Mama nggak tahu yang di sini. Gimana yang sama mantap? Ini, oh ini. Beda. Ini pengen sini. Jadi di sini yang belum ada di catatan saya, mamanya Ayunda, Fabian, Falsabila, Ivan, Jean, Keisa, Listia, Mario, Johar, Bintang, Nazwa, Johar sekelas sama kamu? Iya. Salsabila, dan Sakira yang belum ada nih. Enak. Ya. Tuh. Bukan saya doang. Suara saya terdengar jelas kan ya Bapak Ibu ya? Kelas saya. Oke. Jelas. Ya. Mungkin nanti ini di sini nih bisa saling kenalan satu sama lain orang tua murid juga. Karena kan anak-anak Bapak Ibu kan menjadi teman sekelas selama setahun ya. Pasti komunikasi harus dibangun secara lancar karena di kelas itu biasanya nanti ada tugas-tugas kelompok, ada juga untuk pengumpulan tugas nanti lewat teman dan sebagainya. Jadi ya bolehlah Bapak Ibu kalau nanti mau saling berkenalan satu sama lain. Seperti itu. Ya. Mau nyontek, astagfirullahaladzim. Yang tadi saya lakukan itu kan absen ya Bapak Ibu ya. Ini saya tulis-tulisin. Ini juga yang dilakukan oleh anak Bapak Ibu kalau tiap mau belajar perlu ada di absen. Karena kan kondisi sedang seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai anak kita dibilangnya belajar padahal dia melakukan kegiatan lain. Bisa jadi apa keluar, apa di dalam rumah dia malah main game atau main YouTube, nggak belajar. Maka dari itu tuh
habis pelajaran pasti selalu di absen. Siapa-siapa yang hadir. Makanya agak capek sih sebenarnya kalau ngeliatin di grup anak-anak absen satu sama lain sampai 39 orang. Cuma itu untuk mencegah jangan sampai ada siswa yang ngomongnya belajar tapi nggak belajar. Seperti itu Bapak Ibu. Ya. Lalu untuk absen 72 itu adalah seperti ini. Bentuk absen 72 udah pernah saya share. Isinya ada 35 orang. Ada nggak di 40 itu? orang. Ada lah, masa kagak ada. Ada 40 orang. Insya Allah nama-nama anak Bapak Ibu udah ada semua. Tapi di sini yang belum ada itu ada satu orang. Saya juga masih nyari nih ya. Atas nama Dava nih di nomor 11. Dava Atala itu belum ketahuan di mana anaknya. Coba aja deh. Ini absen 72, ada 40 orang. Iya, Jadi mohon diingat nomor absennya. Bisa lihat absen. Nomor absen dari tiap anak Bapak Ibu. Karena nanti untuk ujian, untuk pengumpulan tugas, itu biasanya ada beberapa yang menggunakan nomor absen. Seperti itu. Baru ngeliat Indra nomor absennya berapa nih? 18 ya? Indra 18 ya? Ini kan? Ada yang jauh. Andes. Sih jauh banget 35. Iya. Dulu deh. Jauh banget. Kelas ini 32. Iya. Udah sesuai anak grupnya. Kalau Ah, misal sesuai lupa, saya juga udah share kok di grup. Jadi bisa dilihat, dan kalau nginget nomor absen mah gampang sih sebenarnya, cuma 2 angka aja kan ya. Seperti itu. Iya, Pak. Ibu. Iya. Selanjutnya mungkin saya mau menyampaikan yang kemarin, yang hari Rabu kemarin. Mungkin kan hari Rabu kemarin dari penjelasan sekolah lewat Turki, itu kan udah dijelasin tentang program sekolah dan sebagainya. Tapi di sini ada Bapak Ibu yang tidak hadir kemarin atau gimana? Atau hadir semua? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iya. Hadir Pak. Alhamdulillah kalau misalnya hadir. Nih di sini tapi saya mau coba menampilkan sedikit ya Bapak Ibu ya yang kemarin disampaikan. Nah, Oke. yang kemarin Penyampaian disampaikan program program-program. BDR. Kalau di sini selama BDR atau belajar dari rumah, atau ada juga yang bilang PJJ, pembelajaran jarak jauh, itu diadakan secara online. Jadi pengumpulan tugas, pemberian materi, dan bahkan nanti ulangan juga online. Jadi sangat amat diharapkan kerjasama dari pihak keluarga, pihak orang tua untuk mendukung pembelajaran ini ya biar maksimal. Kalau ditanya ke saya mendingan online atau offline, jelas saya lebih enakan offline ya Bapak Ibu. Lebih enak ngajar ke sekolah. Capek kalau ngajar lewat online tuh. Iya, Pak. Tapi kan kayak kemarin saya lihat beritanya di Pontianak, sekolah dibuka terus 17 siswa kena langsung positif corona. Iya. Iya, jangan sampai ego kita untuk ngebuka sekolah malah jadinya berdampak ke anak kita jadinya. Kan nggak ada yang mau ya Bapak Ibu ya kena kalau bisa mah jangan sampai kena penyakit itu. Iya. Jadi makanya belajarnya pakai online. Nah, tapi untuk kalau ada Bapak Ibu yang misalnya bermasalah kuota atau gimana, diperbolehkan untuk bersama temannya. Jadi boleh kalau misalnya belajarnya berdua, bertiga dengan teman-teman yang rumahnya dekat gitu. Nama. Atau Johar, kamu kesini tuh Johar ya?
atau Kesini. cari Rumah jalannya atau cari jauh. Iya. rumah yang pasang wifi biar kuotanya Wifi. nggak boros ya Bapak Ibu ya. Ah, Itu bisa Nggak dilakukan enak, seperti itu. Nah, ya, di rumah ya. orang nanti dong. Ah, Gimana? nah, ini jadwal pelajaran. Tiap minggu kita pelajarannya seperti ini. Pelajaran anak Bapak Ibu ada 12. Ada 12 pelajaran yang Jadwalnya wajib ada nggak di? diikuti. Ada lah. Ya udah. Jadi Ini, kalau misalnya nyediain buku sama juga pondok. 12 buku berarti ya kalau ini ya. Iya. Oke, di sini ada permintaan untuk di mute ya sebentar saya mute aja ya mungkin biar suara saya aja yang ini dulu ya untuk penjelasan dari saya nanti. Setelah ini kalau ada pertanyaan nanti dibuka sesi pertanyaan. Tuh. Di sini ada 11 pelajaran, jadwal pelajarannya juga udah disampaikan. Cuma mungkin yang baru nanti ketika bulan September kegiatan belajarnya itu secara Zoom dilakukan dalam sebulan 2 minggu. Jadi ganti-ganti, minggu pertama dan minggu ketiga itu menggunakan Zoom. Kalau bulan Agustus kan sebulan sekali nanti tanggal 24 baru mulai Zoom. Tapi bulan September nanti di minggu pertama September dan di minggu 3 September itu harus Zoom kayak waktu dulu. Kayak waktu bulan lalu. Semua pelajaran dilakukan lewat Zoom. Senin agama, bahasa Indonesia, bimbingan konseling, Selasa PPKN, matematika prakarya, Rabu bahasa Inggris PJOK, khusus setiap PJOK diwajibkan pakai baju olahraga, Bapak dan Ibu. Itu kalau boleh pakai baju olahraga dari SD, karena dari SMP belum menyediakan baju olahraga, kalau misalnya mau ganti, bisa pakai atasan kaos putih, bawahannya training hitam. Tuh. Lalu di sini ada ekskul, ada pramuka wajib. Ini kalau pramuka wajib jatuhnya ekskul tapi wajib untuk diikuti. Karena nanti di raport juga ada nilai pramuka untuk semua siswa. Itu. Ada English Club, futsal, paduan suara, ini boleh diikuti, boleh tidak. Kalau saya sih nyuruh anak 72 untuk minimal ikut 1 ekskul. Itu. Lalu ada IPA, seni budaya, di sini ekskulnya ada 4 hari Kamis. Hari Jumat ada IPS, bahasa Sunda, dan 5 ekskul. Seperti itu. Untuk ekskul itu nggak mesti mengikuti di jam ini, karena langsung diserahkan kepada ekskulnya. Bisa diadakan hari Sabtu, bisa diadakan sore, itu tergantung pelatih dan pembina ekskulnya. Itu biasanya lewat grup WhatsApp diadakannya. Tuh. Lalu, nah ini yang tadi saya bilang, kalau mata pelajaran mulai Juli Agustus 1 minggu sebulan. Tapi kalau mulai September dan November, September sampai November itu 2 kali sebulan, yaitu minggu pertama sama minggu ketiga. Tuh. Nah, yang paling penting nih Bapak Ibu, di jam yang tadi ini rata-rata dari jam 7 sampai jam 12 itu tidak diperbolehkan siswa kelihatan ada di luar rumah. Karena itu waktunya untuk belajar. 1 Depok udah ada surat keputusannya, peraturan pemerintahnya, itu kalau misalnya terlihat siswa ada di luar rumah atau lagi main atau gimana, itu boleh istilahnya dirumahkan atau istilahnya ditangkap dan dirumahkan gitu loh. Karena memang dari jam 7 sampai jam 12 itu khusus untuk belajar Senin sampai Jumat. Kalau setelahnya mau main atau gimana itu dikembalikan lagi kepada keluarga, diperbolehkan atau tidak. Tuh. Ini ada tugas guru, nggak apa ya, bisa dibaca nanti ya.
Mungkin keluhan orang tua dari beberapa orang tua yang saya dengar, banyak tugas ya ininya. Anak banyak tugas. Di sini sih saya sih bilang guru itu lagi mencoba mempertahankan generasi ya Bapak Ibu ya. Karena kondisi benar-benar lagi nggak kondusif untuk belajar. Saya yakin banget tidak kondusif dibanding belajar tatap muka. Belajar seperti ini sangat amat tidak kondusif. Tapi guru masih pengen mempertahankan generasi. Jangan sampai generasi yang sekarang 2020 yang sedang ada pandemi seperti ini, justru kemampuan belajarnya malah kurang. Sebenarnya kalau misalnya mau dibiarin nggak belajar pun, ya dari pendidikan sih nggak apa-apa. Cuma kan nanti takutnya untuk tahun berikutnya kan kesian ya sama anak-anak kita. Kalau misalnya belajarnya cuma ala kadarnya gitu loh. Jadi di sini tuh guru-guru juga ngasih tugas bukannya ngerjain siswa, bukannya ngasih beban ke siswa, justru di sini biar siswa tetap belajar. Makanya dimohon sekali bantuannya dari orang tua untuk memantau anak-anak Bapak Ibu benar belajar atau enggak. Seenggaknya tiap hari ditanya ada tugas atau tidak, udah selesai atau belum, seperti itu. Itu. Dan kalau misalnya ada apa-apa, di sini di poin nomor 2 itu dikomunikasikan lewat wali kelas. Jadi bisa komunikasikan ke saya, misal kenapa kayak beberapa kali udah ada yang izin ke saya, Pak, anak saya tidak bisa melaksanakan kegiatan PJJ karena satu dan lain hal seperti itu dikomunikasikan ke saya biar nanti saya teruskan ke guru mata pelajarannya. Seperti itu. Nah, ini kalender akademik yang mau kita adakan. Kalau hari ini tanggal 15, kemarin baru kita lakukan kegiatan Hari Pramuka. Nanti 17 Agustus juga kemungkinan ada upacara secara virtual. Lalu untuk libur-libur itu masih sama seperti kalender. Di sini ada, di tanggal 14 ini Bapak Ibu. Di tanggal 14 September ini. Di sini ada penilaian tengah semester. Jadi nanti akan dibagikan rapor bayangan. Yaitu rapor hasil belajar selama setengah semester oleh anak Bapak Ibu. Jadi rapor pertama ya di SMP Negeri 22 nih. Pelajarannya semua pelajaran. Terus nanti untuk materinya bisa ditanyakan ke guru mata pelajarannya. Di situ biar kita lihat sejauh mana hasil belajar hasil belajar anak Bapak Ibu di PTS ini. Lalu ada berikutnya di sini ada tanggal 1 Desember penilaian akhir semester. Nah, kalau tadi tengah semester, kalau ini akhir semester. Artinya kalau tadi bayangan, kalau yang ini rapor beneran. Jadi dilihat nilai anak Bapak Ibu selama 1 semester itu gimana. Kalau nilai secara diolahnya itu kurang dari 75, KKM-nya kan 75. Kalau kurang dari 75, itu istilahnya kalau orang zaman dulu bilang rapornya merah. Seperti itu. Dan kalau merahnya ada lebih dari 3, mohon maaf, itu anak Bapak Ibu diharuskan untuk mengulang lagi. Atau istilahnya tinggal kelas. Seperti itu. Di sini ada perkiraan pembagian rapor tanggal 18 atau 19 Desember. Lalu ada libur. Seperti itu. Dan mungkin nih di sini ada poin LDKS yang harus diikuti oleh semua siswa. Tapi teknisnya seperti apa nanti akan diinfokan. Kalau LDKS ini salah satu program biar membuat
program mengenai bukan pelajaran aja, tapi mengenai kecakapan hidup. Jadi anak Bapak Ibu biasanya dilatih disiplinnya, mentalnya, seperti itu. Itu untuk semester 1. Dan semester 2-nya itu adalah ini. Perkiraan masuk itu tanggal 11 Januari. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau merencanakan pulang kampung atau seperti apa, itu bisa direncanakan dari sekarang. Lalu ada lagi di sini penilaian tengah semester 2. Dan terakhir ada perkiraan penilaian akhir tahun. Jadi kalau di semester 1 ada beberapa nilai yang merah, masih bisa diperbaiki di semester 2. Tapi jika di semester 2 itu tidak berubah nilainya, ya itu anak Bapak Ibu akan diminta untuk mengulang lagi di kelas 7 tahun depan. Seperti itu. Ini jadwal jadwal kegiatan selama 2 semester. Ya, itu yang kemarin disampaikan, yang poin-poin penting yang kemarin disampaikan. Nah, untuk di sini mungkin beberapa yang ditanyakan ya, yang selama ini ditanyakan oleh orang tua. Pertama, masalah seragam. Ya, kalau seragam, sebentar. Kalau seragam itu untuk kelas 7 masih diperbolehkan menggunakan seragam dari SD-nya. Masih sangat diperbolehkan. Tapi kan biasanya dari siswa itu udah mulai kurang nyaman kalau pakai pakaian SD. Biasanya nih momen-momen SMP nih badan siswa itu tuh mulai tambah besar, tambah tinggi dibanding SD. Jadi banyak yang selain nggak nyaman masalah, banyak yang bilang sih malu sih ya pakai baju SD, pakai seragam SD. Tapi ada juga yang emang udah nggak muat. Dan kalau seperti itu, sekolah sendiri tidak menyediakan seragam ya Bapak Ibu. Jadi bisa dibeli di toko-toko baju. Beli aja seragam. Kalau Senin sama Selasa sih seragamnya itu putih biru. Cuma yang paling penting ada badge nama. Ada badge nama di sebelah kanan. Terus ada badge lokasi SMP Negeri 22 Depok. Itu bisa beli di mana aja kok. Dan kalau saya sih taunya sekitar sini sih ada di Pasar Agung, di Toko Hendra misalnya. Atau di toko-toko lain juga boleh. Itu dipersilakan ke Bapak Ibu. Dan di sini kalau misalnya belum ada uangnya, masih dimaklumi lah istilahnya. Jadi masih nggak apa-apa kalau pakai seragam dari SD. Hari Senin pakaiannya itu putih biru, Senin dan Selasa. Oh ya, jangan lupa dasi. Kalau hari Senin itu wajib pakai dasi. Dan tiap upacara juga wajib pakai dasi. Itu. Hari Rabunya itu menggunakan baju pramuka. Baju pramukanya juga kalau ada yang SD masih muat atau masih nyaman silahkan dipakai. Tapi kalau mau beli berarti belinya yang penggalang. Bukan yang siaga lagi karena kan udah SMP. Gitu. Untuk hari Kamis di sini pakai batik nasional. Jadi diperbolehkan pakai batik bebas. Tidak ada batik dari sekolah. Jadi udah boleh banget pakai batiknya itu batik bebas. Batik misalnya kalau anak Bapak Ibu mau dipakai untuk ke kondangan atau gimana itu boleh.
Jadi memang hari Kamis itu batik nasional. Hari Jumat pakaian Muslim. Untuk yang non-Islam itu boleh pakai seragam Senin dan Selasa. Itu untuk seragam. Jadi walaupun belajarnya di rumah, tetap menggunakan seragam. Karena kan maka dari itu saya selalu minta foto ya. Foto dijadikan kolase itu tuh. Biar saya lihat benar pakai seragam atau enggak. Dan kalau kalau misalnya gerah atau gimana mungkin boleh dilepas seragamnya, tapi tetap untuk dokumentasi dan sebagainya pakai seragam. Seperti itu. Itu untuk seragam. Dan sekolah, di sini ditekankan sekolah belum menyediakan. Saya nggak tahu ke depannya akan menyediakan atau enggak. Tapi sampai saat ini sekolah belum menyediakan masalah seragam. Gitu. Dan misalnya Bapak Ibu rezekinya belum ada, untuk kelas 7 ini masih diperbolehkan. Mungkin nanti kelas 8 ya, kalau udah kelas 8 kan udah setahun lah istilahnya, udah nggak enak kalau masih pakai baju SD-nya. Seperti itu. Untuk seragam. Lalu untuk ekskul. Di sini kayaknya anak Bapak Ibu udah ada yang ikut ekskul kan ya? Saya juga udah sempat mendata. Yang ikut ekskul apa, siapa aja gitu udah. Tapi di sini ada beberapa keluhan dari orang tua murid. Untungnya bukan orang tua murid 72 ya. Orang tua murid kelas lain. Ekskul itu udah ada kegiatan tatap muka. Nah, di sini sih saya sih nggak dibalikin lagi ke Bapak Ibu memperbolehkan atau tidak, karena itu sebenarnya kalau ekskul itu kan tidak wajib ya. Jadi kalau jangan sampai dibalikin lagi deh ke Bapak Ibu. Kalau misalnya anak Bapak Ibu mengizinkan anak Bapak Ibu untuk ikut ekskul tatap muka, silahkan. Tapi kalau misalnya masih khawatir dengan kondisi seperti ini, jangan takut misalnya diancam nggak dapat nilai atau gimana, karena sekolah aja dilarang untuk tatap muka, masa ekskul yang cuma tambahan malah diwajibkan, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Jadi ya dibalikin lagi ke Bapak Ibu mau mengizinkan atau tidak. Karena memang sebenarnya ada beberapa ekskul yang agak susah kalau nggak tatap muka. Contoh, futsal, bulu tangkis. Kan nggak mungkin kalau cuma mendengarkan materi aja ya Bapak Ibu ya. Itu, jadi dikembalikan lagi ke Bapak Ibu. Itu aja sih mungkin. Dan setelah ini mungkin dibuka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Biar kita biar kali ada Bapak Ibu yang mau bertanya, itu dipersilahkan. Dibuka dulu suaranya. Mau tanya. Udah dibuka belum? Iya, udah dibuka Bapak Ibu. Oh, itu Pak, pakai nama nggak Said gitu, baju seragam SMP-nya Pak? Iya, dipakai nama Bapak. Ada namanya juga? Dipakai nama Bu. Dan itu di semua seragam dipakaikan namanya. Oh, seperti itu. Pramuka juga itu dipakai. Bikin apa gimana itu Pak? Kalau namanya itu ya? Bikin sih Bu, bisa di sablon atau di bordir gitu, itu terserah. Tapi ada gitu. Sesi tanya jawab. Ya, makasih Pak. Ya, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada Pak. Pak Rian. Iya. Masalah buku pelajaran Pak. Bapak bisa kasih data-data buku pelajaran apa yang harus Pak? Iya. Makasih Pak Farel. Sudah diingatkan masalah buku. Jadi untuk buku, ini saya mute dulu sebentar. Untuk buku saya lupa nyampaikan. Kakak nih, mamanya Bapak Farel. Ya, kalau buku itu sebenarnya udah pernah dipinjamkan ya Bapak Ibu dari sekolah. Anak Bapak Ibu udah ada yang sempat dipinjamkan. Cuma melihat kondisi siswa yang saya bilang sih terlalu banyak. Karena di sini satu kelas isinya 40. Kalau berkaca tahun lalu itu satu kelas jumlahnya 36.
Dan tahun lalu itu cuma ada 9 kelas. Di sini ada 11 kelas dan ada 40 anak. Jadi untuk kebutuhan buku jelas tidak terpenuhi kalau untuk semua siswa diberikan. Jadinya di sini kita ngakalinnya ada buku versi online. Bapak Ibu, linknya sudah saya berikan ke anak Bapak Ibu, jadi bisa diminta. Jadi buku versi online itu cukup di-download aja. Saya contohin deh ya, ininya nih ada nih saya sebentar. Saya carikan dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Ini contoh buku matematika yang tersedia online. Ini bukunya sama dengan yang dipinjamkan perpustakaan. Jadi kalau apa ya, nggak bisa dibilang nggak ada buku nggak belajar karena buku itu juga disediakan secara online. Ini gratis, materinya juga sama yang diajarkan oleh guru. Guru juga berpatokan lewat buku ini. Jadi buku kalau misalnya tidak dapat tidak mendapatkan pinjaman dari perpustakaan, itu sangat amat diharapkan anak Bapak Ibu untuk mendownload secara online. Dan udah banyak kok yang pakai buku online. Tugas-tugas juga udah dari buku secara online. Seperti itu untuk buku. Untuk buku misalkan ingin beli, itu dipersilahkan kalau misalnya ada rezeki mau beli sendiri untuk punya sendiri. Karena biasanya kalau buku punya sendiri kan enak untuk dicoret-coret atau gimana, untuk ngerjain langsung di situ itu kan enak, lebih enak. Tapi kalaupun belum ada rezekinya, ya boleh-boleh aja masih pakai buku yang ini, buku yang online. Ya. Oke, di sini ada pertanyaan dari orang tua Wisnu lewat grup chat. Di sini ya udah mulai ada kerja kelompok ya Bapak Ibu ya. Di sini tugas yang harusnya dikerjakan lewat kelompok. Kelompoknya bisa 2 orang atau bisa sampai 10 orang. Itu tergantung teknis pembagian gurunya. Di sini kalau kerja kelompok kayak gini biasanya kelompoknya ditentuin oleh guru. Jadi guru sengaja diacak pembentukan kelompoknya. Itu biar kelompoknya sengaja diacak itu biar siswa belajar kerjasama dengan temannya. Kalau tugas kelompok ini sangat wajib kerjasama, tapi kalau ulangan nggak boleh ya kerjasama Bapak Ibu ya. Itu. Dan pasti ada anak-anak yang susah diajak kerjasama. Misalnya diajak kumpul lewat video call atau diajak diskusi lewat WhatsApp, itu tidak balas. Itu pasti aja ada anak yang kayak gitu. Dan solusinya sih coba diajak, coba minta anak Bapak Ibu untuk ngajak si anak yang susah ini, yang susah diajak kerjasama. Tapi kalaupun memang anaknya nggak bisa sama sekali diajak kerjasama, laporkan ke gurunya. Pasti setiap habis kerja kelompok, setelahnya itu akan dibuat laporan. Nah, di laporan itu ditulis, misal si A tidak mau bekerja sama, si B susah dihubungi, kayak gitu. Dengan kayak gitu, guru yang menilai akan tahu, oh berarti
nggak akan disamakan nilai anak yang kerjanya serius sama yang tidak kerja. Seperti itu. Oke, coba saya buka lagi suaranya. Dipersilakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau bertanya. Udah diketik. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Saya dari ibunya Abizar. Oh ya, ibunya Abizar. Kenapa, Bu? Ada sedikit kendala ya, Pak ya. Terutama untuk pelajaran Bapak sendiri, Pak, kebetulan matematika. Iya. Jadi begini, dari awal itu kan anak-anak disuruh ngerangkum ya, Pak ya. Iya. Ngerangkum kemudian mengerjakan tugas. Terus kemarin saya sempat nanya, gimana kerjaan kamu sudah dinilai belum? Maksudnya ada yang benar yang mana, yang salah yang mana? Belum, katanya gitu. Oh ya sudah. Kemudian sudah masuk ke berikutnya ngerangkum lagi gitu. Dan mengerjakan tugas lagi. Terus ada beberapa yang dia tidak bisa kerjakan. Dan saya bantu dan kebetulan karena saya juga matematikanya pas-pasan ya Pak. Jadi yang saya bantu ya sebisa saya. Kemudian saya bilang, kalau yang kamu tidak bisa kerjakan dan ibu kamu tidak bisa bantu, dikosongkan saja. Biar nanti kalau ditanya Pak Rian bilang kamu tidak bisa mengerjakan gitu. Mungkin sedikit masukan ya Pak. Kalau matematika itu kayaknya mesti ada ini ya penjelasan atau apa? Iya betul Pak, gitu loh. Soalnya kayaknya kalau cuma ngerangkum aja, anak-anak itu susah mengerti. Mungkin kalau pelajaran IPS atau IPA yang bisa dibaca, mereka mengerti bisa. Tapi kalau matematika kayaknya kalau cuma buat ngerangkum itu mereka susah mengerti deh Pak. Iya benar Bu, benar Bu. Jadi minta tolong apakah mungkin matematika itu ada Zoom atau gimana yang ngebahas soal begitu Pak. Jadi bukan cuma ngerangkum gitu Pak. Itu aja sih Pak kayaknya kendalanya. Kalau anak saya gitu loh. Iya, nggak apa-apa Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke. Iya, terima kasih Pak. Ya. Saya coba jawab ya ini ya Bapak Ibu ya. Gini, apalagi khusus pelajaran saya. BDR ini benar-benar tantangan tersendiri untuk guru matematika khususnya. Karena anak diajarin matematika di kelas aja masih ada yang tidak mengerti, apalagi secara online seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi memang tantangan sih saya bilang sih ini ya. Kalau untuk ngajarin secara Zoom, sebenarnya kalau saya sih pengen tiap minggu ada Zoom, Bapak Ibu. Pengennya saya. Cuma kan kesian juga ya, ngebebanin kuota anak. Ada orang tua kan mungkin beberapa dari Bapak Ibu masih dicukupkan untuk masalah internet. Tapi kan ada juga yang nggak bisa sama sekali. Mungkin istilahnya daripada beli kuota mendingan beli beras kayak gitu. Ada kondisi keluarga yang seperti itu. Jadi kan nggak bisa dipaksakan untuk tiap hari lewat internet, lewat Zoom. Nah, solusinya sebenarnya udah saya mau lakukan. Nanti hari Senin, insya Allah saya mau bikin video pembelajaran. Kalau mungkin anak Bapak Ibu ada yang tahu kayak di ruang guru atau gimana gitu, itu tuh pembelajarannya seperti itu. Lewat pakai papan tulis, tetap saya ngerekam diri saya ngejelasin. Jadi mulai hari Senin sih mungkin saya akan sebarkan videonya itu seperti apa gitu. Dan untuk pelajaran selain matematika yang agak sulit itu IPA. Karena IPA juga ada hitung-hitungan juga. Biasanya anak kalau udah dihadapin sama hitung-hitungan udah susah deh kalau nggak diajarin. Dan ya itu jadi saya bakal berusaha membuat video pembelajaran. Dan khusus untuk 72 sih harapan saya, karena kan wali kelas 72 kan guru matematika ya Bapak Ibu. Jadi saya selalu bilang ke anak-anak yang saya walasin, walas kalian tuh guru matematika. Kalau kalian nggak bisa matematika ya tanya. Jadi saya sangat amat senang kalau misalnya ada anak yang saya wali kelasin, yang saya waliin,
anak 72 yang nanya ke saya tentang soal matematika. Jadi kalau untuk kalau untuk ngelayanin semua siswa secara satu-satu sih saya agak kewalahan. Karena total siswa yang saya pegang matematikanya itu ada 548 orang. Nggak mungkin 548 orang ada yang nanya saya jawabin seperti itu kan ya Bapak Ibu. Tapi kalau untuk pengecualian untuk anak 72 itu bakal saya bantu banget. Karena saya nggak mau anaknya, kan di sini kan istilahnya saya kan orang tuanya siswa 72 di sekolah ya Bapak Ibu ya. Anaknya guru matematika, tapi nggak bisa matematika, kan agak miris seperti itu. Makanya mungkin untuk Bapak Ibu kalau misalnya ada anak Bapak Ibu yang kesulitan dalam matematika, itu langsung suruh menghubungi saya aja. Tanya soal-soalnya yang mana ntar bakal saya usahakan saya jawab. Seperti itu untuk di matematika. Terima kasih Mama Bizar atas pertanyaannya. Oke. Kita buka lagi. Siapa lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Oh, mau nanya. Udah enggak nanya. Udah dulu. Ayo, ada Bapak Ibu yang mau bertanya Nanya lagi, yakin. Udah awal. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Mama Zidan ya. Salam. Maaf suaranya agak kecil Mama Zidan. Ya, salam kenal buat Bapak Rian dan Ibu-Ibu. Iya, sama-sama. Ini saya kenalannya sebelumnya saya minta maaf kalau Jidan agak telat untuk ngumpulin tugas. Karena juga saya bantu juga. Ya. Karena anaknya agak sedikit susah juga sih Pak. Suruh ngerjain tugas. Moodnya lagi bagus, mungkin dia bisa langsung dikerjakan. Tapi kalau moodnya lagi kurang bagus, ya keras Jidan harus kerjain biar dapat nilai. Saya bilang gitu kan. Kalau nggak dikerjain nanti nggak dapat nilai. Saya bilang gitu. Terus ya udah saya bilang ya Mama bantu sebisa Mama kayak mamanya Bizar. Ya, kalau misalnya malum juga tadi matematikanya agak-agak pas-pasan juga otaknya. Ya, gitu. Saya salam kenal aja buat semuanya. Saya minta maaf kalau nanti ada tugas-tugas yang mungkin masih agak bolong-bolong, Pak. Iya. Maafin ya, Pak. Iya. Iya, soalnya ya agak maaf dia susah dibangunin pagi Pak. Kadang tuh si Jidan sampai saya minta maaf banget ya Pak ya kalau masih banyak kekurangan anak-anak. Iya. Nggak apa-apa Bu. Pokoknya saya bantu sebisa saya. Iya. Saya nggak itu aja Pak. Iya, terima kasih Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama. Untuk itu ya benar tadi yang saya bilang. Jadi memang sangat amat diharapkan bantuan dari Bapak Ibu selama pembelajaran ini. Karena guru jelas nggak akan bisa ngeliatin anak belajarnya seperti apa, apalagi di rumah. Di sini kondisinya guru SMP 22 itu ada sekitar 43 orang. Gurunya hanya 43. Jumlah siswa di SMP 22 itu ada 1012, Bapak Ibu. 43 megang 1012. Kalau dibilang cukup, jelas sangat jauh dari kata cukup. Jadi mohon maklum juga, saya mewakili SMP 22 ya. Kalau misalnya ada guru yang mengajarnya, mungkin dilihatnya cuma kok cuma ngasih tugas atau gimana. Karena juga kita masih ini juga kondisi yang baru ya Bapak Ibu untuk guru-guru. Kita semua masih beradaptasi juga, kita masih mencari cara terbaik untuk
gimana cara pembelajaran tetap berjalan dengan kondisi seperti ini. Jadi kita juga banyak coba-cobanya. Seperti itu. Iya. Ini ada yang nanya di grup di grup chat. Untuk nama itu setahu saya sih di sebelah kanan. Kanan. Ya. Terus kalau dasi juga disediakan di tempat seragam. Tidak perlu yang ada logo SMP dua-duanya kok. Gitu. Dan dasi ini sih, dasi sebenarnya awet ya Bapak Ibu ya. Dipakai sampai kelas 9 juga awet. Biasanya yang nggak awet itu karena hilang. Apalagi nanti kalau udah masuk sekolah, biasanya tuh anak laki-laki tuh suka mainin dasi. Diselepet-selepet, terus ditaruh seenaknya, terus hilang. Itu keseringan seperti itu tuh. Makanya mungkin kalau seragam seperti dasi, topi, itu nyimpennya baik-baik. Tuh. Dan kalau misalnya Bapak Ibu ada yang bertanya, kapan masuk sekolah secara tatap muka, sampai sekarang guru belum bisa ngasih tahu jelasnya kapan. Yang pasti kondisi COVID kayaknya masih belum membaik. Masih nambah-nambah terus. Apalagi kemarin di Depok, ya kan ada berita mencengangkan tuh yang 75 orang pegawai Giant Margo City kena positif COVID. Di situ khawatir banget. Kalau saya pun juga khawatir untuk datang ke sekolah. Jadi kalau siswa itu kan belajar di rumah. Kalau guru tetap ngajarinya di sekolah, Bapak Ibu. Jadi kami tetap datang ke sekolah. Dan di situ jujur agak khawatir juga sih. Kalau pengennya mah pengen di rumah aja. Cuma katanya di sekolah kan ada internet, ada wifi sekolah juga. Jadi untuk upload tugas juga memudahkan seperti itu. Kalau paling cepat tatap muka itu bisa dilangsungkan di Januari nanti, itu paling cepat. Tapi misalnya kalau kondisi masih belum membaik juga, bisa jadi selama kelas 7 ini Bapak Ibu siswanya di rumah belajar ya. Mudah-mudahan nanti kelas 8 udah bisa ke sekolah. Seperti itu. Untuk contoh lokasi mungkin nanti saya minta fotoin salah satu siswa ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share deh ininya. Seperti apa? Batch nama dan batch lokasinya ya. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ya. Maaf, Ya, punten silakan. saya lagi nih Pak. Iya, nggak apa-apa Mama Bizar. Untuk ini yang masalah penyerahan tugas lewat IG ya Pak ya. IG kelas. Kebetulan dari kemarin memang Abizar sudah selesai. Cuma ditanya ke Anita ya kebetulan ketua kelas. Kayaknya Anita masih agak kesulitan untuk membuat IG kelas ya Pak. Karena kita belum bisa posting, belum bisa masuk buat di IG kelas. Karena ada satu Pak kalau nggak salah itu diserahkannya nanti olahraga kapan ya? Dalam waktu dekat 16 apa ya kalau nggak salah ya Pak? Iya betul. Jadi tuh gimana ya Pak, minta tolong bantuannya, takutnya nanti udah pas deadline-nya anak-anak nggak bisa mengumpulkan seperti itu. Iya, terima kasih Pak. Iya, makasih Mama Bizar. Ya, benar. Kalau PJOK yang dipegang Ulia itu ada tugas lewat Instagram. Jadi di sini Bapak Ibu anak-anaknya itu belajarnya itu nggak cuma lewat Google Classroom. Di sini bisa lewat Instagram. Nanti juga ada buat video lewat YouTube seperti itu. Sengaja kita pakai semua semua aplikasi yang online biar anak juga pengetahuannya jadi nambah juga. Dan untuk Instagram juga di sini anak Bapak Ibu sih udah ada yang punya Instagram ya, udah banyak yang punya Instagram, tapi masih ada yang belum juga. Itu silahkan dihimbau untuk dibuat Instagram pribadi. Dan juga ada Instagram kelas. Jadi Instagram kelas 72. Nah, kalau Instagram kelas sendiri itu diurus oleh pengurus kelas, terutama Anita. Tapi juga Anita kemarin sempat
curhatlah ke saya. Pak, saya bingung nih Pak nge-handle tugas anak-anak sekelas. Karena tugasnya dikirimin video. Dan video kan memorinya juga lumayan ya Bu ya. Dari masalah kuotanya untuk download, sama memori penyimpanan untuk di handphonenya. Katanya Anita kurang kuat. Maksudnya nggak kuat kalau dia megang sendiri. Itu kemungkinan akan saya bantu. Dan mungkin akan cari orang juga yang akan ngebantu untuk ngurus IG kelas. Seperti itu. Dan untuk nanti hari Senin sih, udah ada kok IG kelas yang udah benernya udah saya pegang. Nah, tuh baru aja nih Anita nih nulis di grup ini nih, di grup kelas. Tuh. Bisa kirim ke Anita, Keisha atau Randi. Tuh. Jadi udah dibuat IG kelas yang terbarunya. Seperti itu. Nah, ya, pertanyaan benar dari pertanyaan bagus dari mamanya Areta. Di sini mamanya Areta nanya di grup chat, kalau sekiranya ada kerja kelompok, bagusnya anak-anak ngumpul atau lewat video call? Saya sarankan lewat video call. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan untuk kumpul kelompok, sebenarnya masih diperbolehkan. Asal jangan banyak-banyak. Dan yang pasti, kita kan nggak tahu ya Bapak Ibu ya, ke rumah anak yang kita samperin atau anak yang kita terima itu tuh di kerja kelompok itu kan nggak tahu lingkungannya seperti apa. Makanya mungkin dibekali oleh masker sama hand sanitizer sih yang paling penting. Dan anak-anak tuh dipesenin. Karena jangan, anak-anak tuh kebiasaan Bu, Pak, kalau lagi kumpul kayak gitu suka nggak bisa ingat kondisi. Apa duduknya deket-deket, nempel-nempel. Misalnya yang perempuan suka bikin TikTok bareng-bareng, deket-deketan, seperti itu. Atau yang laki-lakinya bercanda dorong-dorongan, kan itu kan bahaya ya Bapak Ibu ya kalau sekarang ya. Kalau kondisi tidak pandemi sih silahkan mau gimana pun juga nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang dipesenin aja untuk menjaga diri. Kalau untuk kerja kelompok. Gitu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi yang ditanyakan? Kalau yang masalah IG tadi Pak, yang IG kelas itu berarti tidak bisa anaknya posting langsung ke IG kelas ya Pak ya? Sebenarnya sih dilema ya Bu ya, kalau misalnya anak dikasih akses, takutnya ada yang gimana-gimana. Posting lain gitu ya? Ya, seperti itu. Takutnya gitu. apa dia nge-follow yang aneh-aneh atau gimana. Maksudnya kan ini kalau IG kelas kan IG resmi ya untuk tugas-tugas dan segala macamnya. Oh gitu. Dilematisnya jadi itu berarti kalau jadi berarti untuk menyerahkan tugas itu kita lewat pengurus kelas yang sudah ditunjuk ya Pak ya? Iya, oh gitu. Itu. Jadi tidak langsung anaknya untuk posting di IG kelas ya Pak ya? Iya benar Bu. Oh gitu. Jadi melewati pengurus yang sudah ditunjuk ya Pak ya? Iya benar Bu. Dan ini juga dilakukan di semua kelas juga seperti itu kok idenya. Jadi nggak semua anak yang pegang. Karena kalau semua anak yang pegang takutnya ada yang nge-follow artis kesukaannya dia, nanti nulis story yang macam-macam seperti itu Bu. Takutnya anak-anak. Iya. Baiklah. Ada lagi, terima kasih banyak Pak Rian. Ya, sama-sama Mama Bizar. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin sih nanti setelah PTS ya, saya mau ngadain pertemuan orang tua seperti ini lagi. Biar jadi setelah PTS nanti, biasanya guru-guru akan melaporkan ke wali kelas. Nilai-nilai anaknya seperti apa. Anak-anak yang jarang ngumpulin tugas atau gimana. Jadi kalau perbedaan dari perbedaan SD dan SMP adalah gitu Bapak Ibu. Kalau SD kan gurunya cuma satu ya. Cuma wali kelas, dia ngajarin semua pelajaran. Mungkin bedanya cuma agama, olahraga, bahasa Inggris kan ya seperti itu. Kalau di sini semua guru beda-beda.
di SMP. Jadi kalau misalnya ada Bapak Ibu yang nanya waktu itu, tugas mata pelajaran ini udah belum? Jujur saya nggak tahu. Saya nggak tahu pekerjaan selain di luar pelajaran saya nggak tahu. Yang saya tahu cuma di matematika, karena itu udah haknya guru pelajaran. Tapi nanti setelah PTS, guru-guru mata pelajaran lain akan melaporkan ke wali kelasnya, agar wali kelas menyampaikan ke orang tua. Kelihatan deh anak-anak yang rajin atau anak-anak yang kurang rajin. Dan tadi seperti yang dibilang Mama Zidan, mungkin ada anak-anak yang males, yang maksudnya susah dibangunin atau susah untuk disuruh ngerjain tugasnya. Kalau itu sih ya makanya saya sangat amat minta bantuan ke Bapak Ibu, karena kan yang tahu kondisi anak Bapak Ibu kan Bapak Ibu sendiri ya. Itu coba diajak lagi, jangan sampai nggak ngerjain tugas yang menyebabkan penilai. Kalau ngomongin pengalaman, saya tahun lalu jadi wali kelas 79, di kelas saya ada 2 orang yang nggak naik kelas. Karena apa? Karena tugasnya nggak ada. Seperti itu. Jadi memang di sekolah negeri sih nggak main-main untuk bikin tidak naik kelas. Ketika saya waktu itu sempat ngomong ke waktu Zoom meeting pas MPLS, cara untuk tidak naik kelas di SMP 22 itu ada 3. Yang pertama nilai sikap. Di sini nilai sikap itu dinilai. Jadi jangan sampai nih adabnya anak Bapak Ibu kalau nge-WhatsApp guru, masih ada yang WhatsApp-nya cuma P, terus WhatsApp-nya jam 11 malam, Pak gini. Itu kan dari segi adab kurang ya Bapak Ibu ya. Itu akan mempengaruhi nilai sikap. Yang kedua, kalau KKM-nya ada 3 nilai atau lebih, yang merah, yang di bawah 75. Yang ketiga adalah masalah absen. Kalau anak Bapak Ibu absennya kurang dari 80%, itu akan dipertimbangkan untuk tinggal kelas. Seperti itu untuk di SMP 22. Oh, dan kalau mengenai tugas, kalau ada guru yang belum menilai, kalau saya bilang sih bukannya belum menilai ya Bapak Ibu, tapi belum diberikan nilai. Kalau nilai pasti kita udah nilai. Karena guru selain lewat online, ada juga buku nilai sendiri. Biasanya dipegang guru-guru, bentuknya panjang gitu biasanya tuh. Kayak buku absen. Itu tuh biasanya kita kalau anak-anak udah habis kerjain tugas, kita catat di situ. Mulai dari checklist sudah pengumpulan tugas atau nilainya. Jadi ada guru-guru yang tidak memberikan nilai. Dan itu wajar-wajar aja sih. Mungkin ada alasan tersendiri dari gurunya kenapa tidak memberikan nilai. Tapi jelas udah dinilai kok. Adek. Seperti itu. Kak, benerin jemuran ini Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Mungkin kalau misalnya masih ada pertanyaan sampai jam 10:30 ya. Tapi kalau misalnya udah nggak ada, bisa ditutup aja dari sekarang. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau di kelas pada saat tatap muka, sebenarnya pada saat pertemuan orang tua, saya juga pengen membicarakan uang kas. Ya Bapak Ibu. Karena kan kalau pembelajaran tatap muka kan banyak dipakai ya uang kas ya, untuk fotokopi, untuk sebagainya. Nah kalau untuk sekarang sih saya mengembalikan lagi ke Bapak Ibu, mau diadakan uang kas atau enggak. Karena kalau menurut saya sih butuh nggak butuh uang kas itu. Untuk kondisi sekarang. Ada kelas lain yang tetap pakai uang kas, ada juga kelas yang tidak memakai uang kas. Tapi bisa jadi uang kas ini dipakai untuk misal ada teman-teman kita yang misalnya benar-benar butuh bantuan dari kita. Karena kan 72 ini kan saya nganggapnya kan keluarga ya selama setahun nih kelas 72.
misalnya ada keluarga yang tidak bisa sama sekali internet gitu, mungkin kalau dari uang kas bisa dipakai untuk membantu pembelian kuota seperti itu. Atau kalau dulu saya suka ngejanjin anak-anak biar rajin bayar uang kas, kita mau jalan-jalan, perpisahan kelas jalan-jalan. Cuma kan kalau kondisi seperti ini kan agak rawan juga untuk mengadakan seperti itu. Jadi kalau uang kas sih dikembalikan lagi ke Bapak Ibu, mau diadakan atau tidak. Gitu. Nggak usah keputusannya sekarang juga nggak apa-apa. Gitu. Dan mungkin nanti dari sekolah biasanya diminta 3 orang wali murid di kelasnya untuk menjadi koordinator kelas. 3 orangnya itu siapa aja dari 72 mungkin nanti ya akan saya infokan, karena itu harus harus ditanya dulu ke orang-orangnya bersedia atau enggak. Jadi nanti ada yang namanya korlas, istilahnya koordinator kelas. Itu untuk membentuk komite sekolah. Jadi komite sekolah itu adalah organisasi di mana anggotanya itu adalah seluruh orang tua murid di SMP 22. Tapi teknisnya sih nanti akan saya infokan lagi seperti apa. Buat ancang-ancang aja ke Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya nanti saya nge-WhatsApp Bapak Ibu untuk apa Bapak Ibu bersedia untuk jadi korlas, mungkin Bapak Ibu bisa memikirkan dari sekarang. Itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanya? Kalau misalnya nggak ada, biasanya sih suka masih lupa ya yang mau ditanyain apa. Kalau lagi di WhatsApp mungkin banyak yang mau ditanyain, tapi kalau pas lagi ketemu seperti ini suka ngeblank atau gimana, itu mungkin nanti bisa ditanya ke saya lewat Japri. Itu. Tidak ada Bapak Ibu yang mau bertanya lagi? Udah ya? Oke. Mungkin juga udah lama juga ya ini Zoom-nya. Untuk minggu depan itu hari Senin kan 17-an ya Bapak Ibu. Itu ada kemungkinan ada kegiatan dari sekolah, tapi nanti diinfoin lagi kegiatannya itu bentuknya seperti apa. Terus hari Selasa, hari Rabu masuk seperti biasa. Hari Kamis ada 1 Muharram. Hari Jumatnya ini masih belum tahu karena di kalender pegawai itu adalah cuti bersama. Jadi untuk minggu depan itu masuknya cuma 2 hari. Selasa sama Rabu hitungannya. Itu. Dan nanti untuk minggu depannya lagi tanggal 24 udah mulai Zoom lagi seperti ini. Kalau Zoom saya nanti matematika Zoom-nya itu seluruh kelas 7. Jadi ada 440 orang. Hari matematika tuh hari Selasa. Berarti tanggal 25. Gitu. Ya, kalau tidak ada yang ditanya lagi, mungkin dicukupkan aja ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas kehadirannya, atas menyempatkan hadir untuk di tengah hari libur ya, harusnya Bapak Ibu libur, tapi menyempatkan hadir. Habis ini juga saya mau ke sekolah sih, mau ngurusin tentang 17-an. Jadi ya itu lumayan banyak juga kerjaan saya di sekolah. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu WhatsApp-nya ada yang saya hanya baca, itu biasanya karena saya lagi repot-repotnya. Kayak kemarin tuh saya benar-benar repot, Bapak Ibu. Makan sarapan aja sampai nggak sempet kemarin tuh. Karena kerjaan di sekolah lagi banyak-banyaknya. Gitu.
Dan kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau apa, itu bisa langsung japri saya. Mau lewat grup wali murid juga nggak apa-apa. Itu. Oh ya, ini anak-anak Bapak Ibu masih banyak yang salah tangkep ya. Kalau istilahnya wali kelas itu adalah guru saya. Wali kelas. Tapi kalau Bapak Ibu itu disebutnya wali murid. Seperti itu. Jadi mungkin beri pemahaman ke anak Bapak Ibu. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir. Mudah-mudahan kita masih bisa komunikasi seperti ini lagi di lain kesempatan ya. Amin. Ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Mari Pak. Ya. Dalih.